Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, NIM 18310411111, kelas PJKR D. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah metode penelitian dalam poin pembahasan, yaitu masalah penelitian. Pengertian masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, atau kesenjangan antara teori dengan praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan. Sedangkan masalah menurut para ahli, yang pertama yaitu Karl Linger menyatakan kriteria masalah ada dan pernyataan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pernyataan. Dan yang ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyeratkan adanya kemungkinan pengujian empiris. Menurut Ibnu, terdapat 3 hal yang harus dinyatakan atau dirumuskan dengan jelas sebelum suatu penelitian itu dilakukan. Yang pertama, masalah yang akan diteliti atau pernyataan yang ingin dijawab. Yang kedua, metodologi penelitian yang akan ditempuh untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, yaitu alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Menurut Ari Kunto, masalah adalah dia mengungkapkan 3 persyaratan penting dalam mengadakan kegiatan penelitian. Yang pertama, sistematis. Yang kedua, berencana dan mengikuti konsep ilmiah. Sistematis yang dimaksud di sini yaitu artinya dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Persyaratan yang kedua yaitu berencana. Berencana yang dimaksud dilaksanakan dengan adanya unsur dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Dan yang terakhir yaitu mengikuti konsep ilmiah. Nah, konsep ilmiah di sini mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Di dalam penelitian terdapat banyak sumber-sumber masalah dalam penelitian. Permasalahan dalam penelitian bisa saja berasal dari sumber bergantung dari banyak hal seperti kebutuhan yang mendesak pada saat itu, keinginan peneliti, keterbatasan teori atau konsep, dan lain-lain. Menurut James, H. Macmillan, dan Schurmacher, masalah dapat bersumber dari yang pertama yaitu observasi, yang kedua dedukasi dari teori, yang ketiga kepustakaan, yang keempat yaitu masalah sosial, kelima situasi praktis, dan keenam yaitu pengalaman pribadi. Jadi perlu kita jelaskan mengenai apa itu observasi.
Masalah yang muncul dari observasi merupakan jenis masalah yang didapatkan dari pengamatan pada suatu objek terkait dari banyak kuantitas atau kausalitas. Sebagai contoh, masalah dari hasil observasi dalam penelitian pendidikan adalah seorang pengamat mengamati guru sudah mengajar sesuai dengan pendekatan saintifik di dalam kelas. Namun, ternyata setelah dilakukan pengukuran terhadap keterampilan proses sains peserta didik, ternyata hasilnya berada di bawah rata-rata. Nah, inilah contoh mengenai penelitian observasi dalam penelitian pendidikan. Jadi masalah itu dapat dilihat dari hasil observasi dalam penelitian tersebut. Nah, yang kedua yaitu dedukasi dari teori. Banyak hasil penelitian akan menghasilkan banyak teori, dan biasanya beberapa teori akan saling menguatkan dan saling melemahkan satu sama lain. Kebenaran dari teori ini tidak hanya benar terhadap rasio, tapi juga harus dibuktikan secara empiris atau pada praktik di lapangan. Nah, untuk mengetahui kebenaran dari suatu teori itu perlu dilakukan yaitu rasio, tapi juga harus dibuktikan secara empiris atau pada praktik melakukan praktek di lapangan secara langsung. Ya, meskipun demikian, kebanyakan masalah yang muncul dari dedukasi terhadap teori pada umumnya digunakan untuk mencoba keberlakuan suatu teori pada sekelompok objek penelitian. Tujuan untuk mengetahui teori tersebut berlaku untuk objek dengan karakter yang berbeda dari tempat di mana teori tersebut dikembangkan. Yang ketiga yaitu kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini juga menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk diteliti. Yang keempat yaitu masalah sosial. Masalah sosial yang ada di sekitar kita atau yang baru menjadi berita terhangat dapat menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, adanya perkelahian antar sekolah menimbulkan berbagai dampak bagi sekolah dan warga sekitar. Penggalangan program 3M yaitu menguras, mengubur, menimbun sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah. Itulah contoh-contoh mengenai masalah yang terjadi di sosial. Dalam pembuatan keputusan tertentu sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Nah, hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut dalam menentukan apa menjadi pokok permasalahan dari masalah yang terjadi di masyarakat ataupun di sekolah itu sendiri, yaitu situasi praktis. Nah, suatu praktik yang dimaksudkan adalah masalah yang muncul setelah sebuah
program akan dilaksanakan, sedang dalam proses pelaksanaan, atau setelah selesai dilaksanakan. Munculnya masalah dalam situasi praktis ini setelah melakukan proses evaluasi dari sebuah program. Hasil dari penelitian dan evaluasi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan dalam membuat keputusan tentang program yang dimaksud. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menimbulkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Latar belakang. Dalam masalah penelitian perlu kita mengetahui latar belakang dari masalah tersebut. Seseorang melakukan aktivitas penelitian karena ada alasan tertentu yang melatar belakangi. Mengapa penelitian tersebut dilakukan? Nah, latar belakang masalah berisi tentang kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesengajaan teoretik ataupun kesengajaan praktis yang melatar belakangi masalah yang akan diteliti. Di dalam latar belakang masalah ini dilaporkan secara ringkas teori, hasil penelitian, kesimpulan seminar dan diskusi ilmiah ataupun pengalaman atau pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang akan diteliti. Dengan demikian, masalah yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak yang lebih kokoh. Pada prinsipnya, peneliti harus mampu menjawab pertanyaan, yaitu mengapa masalah ini dipilih untuk peneliti. Untuk menemukan latar belakang dari suatu penelitian, kata kunci yang bisa digunakan adalah mengapa, why. Penelitian tersebut dilakukan, mungkin ada alasan-alasan tertentu yang melatar belakangi. Misalnya, sesuatu yang diteliti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, tidak selaras dengan idealisme, tidak sesuai dengan teori dan sebagainya. Alasan-alasan yang memerlukan jawaban, penjelasan atau pemecahan itulah yang dapat digunakan sebagai indikator bahwa sebuah penelitian tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. Rumusan masalah. Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan subjek penelitian. Perumusan masalah yang baik. Dalam perumusan masalah baik, Ari mengemukakan pendapatnya mengenai perumusan masalah yang baik yang harus memenuhi dua syarat. Yang mana syarat tersebut? Yang pertama, menyebutkan dengan jelas apa yang akan dicari jawabannya. Yang kedua, jelas ruang lingkupnya. Dengan kedua syarat ini dapat dipenuhi apabila peneliti menyebutkan dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, variabel-variabel yang terkait. Dalam menentukan atau memenuhi perumusan masalah yang baik, kita harus
apabila peneliti menyebutkan dengan hal-hal yang yaitu variabel-variabel saling terkait satu sama lain. Hubungan di antara variabel-variabel tersebut, populasi terkait atau sasaran kajian yang merupakan subjek-subjek yang paling jelas keterkaitannya dengan masalah yang akan dikaji. Berbagai atribut lokasi, waktu yang berfungsi membatasi lingkup kajian yang berkaitan dengan tempat atau waktu terjadinya permasalahan maupun identitas khusus dari populasi bagian populasi yang bersangkutan. Masalah dalam penelitian yaitu pengalaman seseorang atau kelompok. Yang kedua yaitu lapangan tempat kerja. Laporan hasil penelitian. 4. Sumber-sumber yang berasal dari pengetahuan orang lain. Pengalaman seseorang atau kelompok perlu pengalaman orang yang telah lama menekuni bidang profesi pendidikan dapat digunakan untuk membantu mencari permasalahan yang signifikan diteliti. Contoh, pengalaman mengajar di kelas. Nah, dengan adanya pengalaman mengajar di kelas dalam ini sangat membantu kita untuk mencari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat tersebut. Lapangan tempat kerja. Para peneliti dapat melihat secara langsung, mengalami dan bertanya pada satu, dua atau banyak orang dalam pekerjaannya. Seorang guru misalnya akan merasakan bahwa sekolah atau komponen yang berkaitan dengan tercapainya tujuan sekolah dapat dijadikan sebagai sumber penelitian. Laporan hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang biasanya dalam bentuk jurnal, biasa di samping ada hasil temuan yang baru, juga ada kemungkinan penelitian yang direkomendasikan. Sumber-sumber yang berasal dari pengetahuan orang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan lain di luar bidang yang dikuasai seringkali memberikan pengaruh munculnya perasaan penelitian. Misalnya, gerakan reformasi yang muncul setelah Orde Baru ternyata telah memunculkan dan mempengaruhi sikap dan tuntunan para guru untuk memperoleh gaji dan status profesi yang lebih baik. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan rumusan atau tujuan penelitian ditentukan dalam bentuk kalimat pernyataan. Contoh, yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterampilan mengajar mahasiswa program studi pendidikan jasmani Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Makassar. Yang kedua yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pada sepak bola. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan keterampilan bermain bola voli antar siswa yang melakukan latihan keseluruhan dengan latihan bagian eksperimen. Jenis-jenis masalah dalam penelitian. Masalah dalam penelitian menurut Sugiono dapat dikategorikan berdasarkan 3 jenis. Yang pertama yaitu permasalahan deskriptif,
permasalahan komparatif, permasalahan asosiatif. Permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri baik hanya pada suatu variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Contoh permasalahan deskriptif 1. Seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid di sekolah Indonesia? Beberapa besar efektif model pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. Permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contoh pertama, apakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah A dan sekolah B? Variabel penelitian adalah prestasi belajar pada dua sampel sekolah A dan sekolah B. Yang kedua adalah adanya perbedaan pemahaman terhadap materi listrik antara siswa di sekolah formal dengan siswa homeschooling. Permasalahan asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu pertama hubungan simetris, hubungan kasual, hubungan interaktif, resurah, dan timbal balik. Hubungan simetrik. Hubungan simetrik adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Contoh perumusan masalahnya yang pertama yaitu ada hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin negara. Yang kedua, adakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dan jumlah murid sekolah? Hubungan interaktif atau hubungan timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Contoh, hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di kecamatan A. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi, tetapi juga prestasi dapat mempengaruhi motivasi. Kedua yaitu hubungan antara makan di pagi hari dengan kecerdasan siswa. Adapun kriteria masalah dalam penelitian, ada 3 kriteria untuk menentukan permasalahan yang baik dan persyaratan masalah yang baik. Yang pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua yaitu masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pernyataan. Yang ketiga yaitu masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara yang tertentu dan menyertakan adanya pengujian yang empiris. Cara mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian. Mengidentifikasi masalah penelitian dilakukan untuk menentukan masalah mana yang perlu segera dicari penyelesaiannya. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan sekaligus memecahkan masalah-masalah tersebut secara sistematis berdasarkan keahlian bidang peneliti. Dalam mengidentifikasi masalah perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, esensial. Masalah yang diidentifikasi menduduki urutan yang paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Urgen. Masalah yang akan dipecahkan
mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Ketiga yaitu masalah mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Asumsi penelitian dalam anggapan dasar dasar tentu suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Misalnya, peneliti mengajukan asumsi bahwa sikap seseorang dapat diukur dengan menggunakan skala sikap. Dalam hal ini, ia tidak perlu membuktikan kebenaran hal yang diasumsikannya tersebut, tetapi dapat langsung memanfaatkan hasil pengukuran sikap yang diperolehnya. Asumsi dapat bersifat substantif atau metodologis. Asumsi substantif berhubungan dengan permasalahan penelitian, sedangkan asumsi metodologis berkenaan dengan metodologi penelitian. Mengapa perlu merumuskan anggaran dasar? Peneliti perlu merumuskan anggaran dasar tersebut pertama, agar ada dasar berpijak yang kukuh bagi masalah yang sedang diteliti. Yang kedua, yaitu untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian. Yang ketiga yaitu guna menentukan dan merumuskan hipotesis. Apa hipotesis? Hipotesis merupakan dugaan sementara yang didasarkan pada pendekatan berpikir deduktif. Di depan telah dinyatakan bahwa hipotesis merupakan produk dari pendekatan berpikir deduktif. Maka hipotesis dapat disusun setelah peneliti melakukan kajian kepustakaan secara lengkap. Pernyataan hipotesis baru dapat dinyatakan dengan baik setelah rancangan desain penelitiannya dirumuskan. Namun ada dalam penelitian dalam penyajian laporan penelitian hipotesis disajikan pada bagian awal sebuah laporan atau usulan penelitian. Rumusan hipotesis yang baik yang pertama yaitu menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Kedua, dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang ketiga yaitu dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, serta dapat diuji secara empiris. Pensyaratan dalam menyusun hipotesis yang baik. Menurut Brock dan Gao, ada beberapa pensyaratan dalam menyusun hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus dirumuskan dengan secara singkat tetapi jelas. Jelas maksud dan tujuan dari hipotesis tersebut. Yang kedua yaitu hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Contoh rumusan hipotesis untuk penelitian korelasional dan uji coba adalah sebagai berikut. Pertama, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pemain sepak bola. Yang kedua, ada perbedaan keterampilan bermain bola voli antara siswa yang melakukan latihan keseluruhan dengan bagian dalam. Hipotesis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hipotesis alternatif adalah rumusan formal hasil analisis deduktif peneliti mengenai masalah yang akan dikaji berdasarkan teori. Hipotesis ini biasanya dinyatakan dalam kalimat positif seperti ada hubungan antara kekuatan tungkai dengan jauhnya tendangan pada sepak bola.
Hipotesis nihil atau kosong disusun untuk kepentingan pengujian statistik dan dinyatakan dengan kalimat negatif seperti tidak ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dan jauhnya tendangan pada sepak bola. Hipotesis nihil inilah yang menjadikan akan diuji apakah diterima atau ditolak. Ruang lingkup penelitian. Sebuah penelitian memerlukan batasan-batasan tertentu agar tujuan penelitian dapat dicapai, masalah dapat dijelaskan, dijawab atau dipecahkan. Batasan-batasan tersebut diwadahi di dalam ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian berisi tentang konsep, variabel, indikator, dan deskriptor secara rinci sehingga memudahkan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Makin rinci jabaran yang disajikan dalam ruang lingkup penelitian dimungkinkan akan semakin memudahkan peneliti dalam menyusun instrumen penelitian. Sekian mengenai materi yang saya jelaskan, yaitu masalah penelitian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.